Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Dalam video ini akan sedikit banyaknya menjelaskan tentang salah satu pengujian dalam statistika, yaitu uji Friedman. Jadi, uji ini pertama kali diperkenalkan oleh Milton Friedman pada tahun 1937 dan termasuk dalam uji non-parametrik yang tidak membutuhkan asumsi distribusi normal dan varians populasi tidak diketahui. Uji Friedman digunakan untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan pengaruh antara perlakuan. Sebenarnya, uji Friedman itu merupakan alternatif dari ANOVA satu jalur. Uji ini dilakukan jika asumsi-asumsi parametrik tidak terpenuhi atau juga karena sampel yang terlalu sedikit. Asumsi yang perlu dipenuhi dalam uji Friedman lebih longgar dibandingkan dengan uji ANOVA dua arah, yaitu yang pertama, data yang diukur paling sedikit dalam skala ordinal. Yang kedua, pengamatan-pengamatan antar blok bersifat independen atau masing-masing. Dan yang terakhir, sampel-sampel mendapatkan perlakuan tidak independen atau saling berhubungan. Secara garis besar, jika kita menggunakan uji ini, memperlihatkan bahwa masing-masing subjek penelitian memberikan penilaian terhadap masing-masing perlakuan yang diberikan. Selanjutnya, dari penilaian terhadap masing-masing perlakuan itu, kita beri ranking atau urutan. Pemberian ranking dimulai dari 1 sampai K, di mana K merupakan banyaknya perlakuan. Karena data yang dianalisis berupa data ranking, maka data tersebut termasuk data ordinal. Nah, selanjutnya, kita masuk ke proses pengerjaan dari penggunaan uji Friedman ini ya. Ya, benar sekali. Sama seperti kebanyakan uji lainnya, langkah pertama dalam uji Friedman ini adalah perumusan hipotesis. Di sini, kita harus menentukan tarif signifikansi terlebih dahulu. Lalu kita putuskan hipotesis apa yang tepat dalam pengujian. Sebelumnya sudah dijelaskan, dalam uji Friedman ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan pengaruh antar perlakuan. Maka, hipotesis 0 atau H0 yang tepat adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistika di antara perlakuan-perlakuan atau treatment yang diberikan. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1-nya adalah terdapat paling tidak satu perlakuan yang memberikan pengaruh berbeda yang signifikan secara statistika dari perlakuan lainnya. Selanjutnya, kita menentukan statistik uji. Dalam uji Friedman, unit-unit observasi tidak hanya dikelompokkan menurut perbedaan perlakuan menjadi sejumlah K perlakuan, tetapi juga dikelompokkan menurut perbedaan subjek menjadi sejumlah B blok. Dari berbagai macam perlakuan dan blok yang sudah disesuaikan, lalu langkah selanjutnya adalah berikan peringkat nilai-nilai observasi dalam masing-masing blok, mulai dari 1 untuk nilai observasi terkecil sampai K untuk nilai observasi terbesar. Bila beberapa angka yang sama dalam blok, maka cara mengatasinya adalah dengan memberikan angka-angka yang sama itu diberi peringkat rata-rata. Selanjutnya, jumlahkan peringkat pada masing-masing perlakuan. Hasil penjumlahan ini disebut dengan RI, dengan I yaitu 1, 2, hingga banyaknya K perlakuan. Setelah pemberian ranking terhadap masing-masing perlakuan dan blok, barulah kita menentukan nilai statistik dengan perumusan sebagai berikut. S di sini maksudnya sebagai nilai statistik, dengan B adalah jumlah subjek atau baris, dan K merupakan jumlah perlakuan atau kolom. Serta seperti yang dijelaskan sebelumnya, RI kuadrat di sini merupakan jumlah kuadrat ranking tiap perlakuan. Setelah nilai statistik uji didapat, kita bisa langsung menentukan titik kritis serta daerah kritis berdasarkan tabel distribusi C kuadrat. Tapi, sebelum menghitung nilai kritis C kuadrat, terlebih dahulu kita harus mengetahui taraf signifikansi dan menghitung nilai derajat bebas. Derajat kebebasan dapat diperoleh dengan rumus TB sama dengan K dikurang 1, di mana K adalah jumlah perlakuan. Dari nilai statistik dan nilai kritis berdasarkan tabel distribusi C kuadrat yang didapat, kita bisa menarik kesimpulan apakah H0 atau H1 yang kita rumuskan di awal ditolak atau diterima hipotesisnya. Jika dilihat berdasarkan
grafik tersebut bisa kita simpulkan jika S atau nilai statistik uji lebih kecil sama dengan X kuadrat atau nilai kritis, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Sedangkan jika S nilai statistik uji lebih besar dari X kuadrat atau nilai kritis, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Begitulah kesimpulan yang didapat dari penggunaan uji Friedman ini. Selanjutnya kita ke contoh kasus. Seorang produsen es krim ingin memasarkan es krim dengan 4 rasa, yaitu rasa coklat, vanila, stroberi, dan anggur ke kota B. Sebelum memasarkan es krim tersebut, produsen tersebut ingin mengetahui respon dari masyarakat yang tinggal di sekitar rumahnya terhadap keempat rasa es krim tersebut. Respon tersebut berupa nilai yang diberikan oleh masyarakat yang nilainya berkisar dari 10 sampai 100. Produsen tersebut mempersilahkan 12 orang responden untuk mencicipi keempat rasa es krim tersebut dan memberikan penilaian atau respon dari keempat rasa es krim tersebut. Akan ditampilkan nanti di slide selanjutnya, data penilaian 12 subjek terhadap 4 rasa es krim dengan tingkat signifikasi 5%. Berikut akan diuji apakah keempat rasa es krim tersebut memberikan kepuasan yang sama. Ini tabel penilaian 12 subjek terhadap 4 rasa es krim ya. Pertama-tama kita tahu ya, taraf signifikasinya yang digunakan adalah 5% atau 0,05. Pertama-tama kita tentukan penentuan perumusan hipotesis. Untuk hipotesis nolnya, yaitu keempat jenis es krim memberikan kepuasan rasa yang sama, atau dengan kata lain, perbedaan yang terjadi tidak signifikan secara statistika. Hipotesis alternatifnya yaitu, paling tidak, terdapat satu rasa es krim yang memberikan kepuasan rasa berbeda di antara rasa es krim lainnya. Atau dengan kata lain, terdapat perbedaan yang signifikan secara statistika. Pertama-tama, berdasarkan data pada tabel kasus, setiap subjek atau orang dikenai 4 perlakuan, yakni setiap subjek harus mencicipi 4 rasa es krim. Kemudian, subjek tersebut memberikan nilai terhadap 4 rasa es krim tersebut. Kemudian, kita berikan rank pada penilaian dari setiap subjek. Contoh, penilaian yang diberikan Falah terhadap 4 rasa es krim, tadi ya Falah, yaitu 90, 75, 83, 70. Karena jumlah perlakuan sebanyak 4, maka nilai ranking dimulai dari 1 sampai 4. Nilai yang paling kecil diberi ranking 1, dan nilai yang paling besar diberi ranking 4. Kembali pada nilai yang diberikan Falah, kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Didapat nilai Falah yang diurutkan yaitu 70, 75, 83, 90. Nilai terkecil yaitu 70 diberi rank 1, 75 diberi rank 2, 83 diberi rank 3, dan untuk nilai terbesar yang diberikan Falah, 90 diberi rank 4. Tapi bagaimana jika dalam penilaian yang diberikan salah satu subjek terdapat nilai yang sama? Atau dalam kasus ini bisa kita lihat ya di tadi tabel sebelumnya, di nilai yang diberikan Ridwan misalnya, yaitu 90, 85, 70, 70. Stepnya untuk memberikan ranking terhadap nilai yang sama tersebut nggak jauh beda ya. Pertama, kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Didapat 70, 70, 85, dan 90. Dapat kita lihat bahwa untuk urutan pertama dan kedua sama-sama bernilai 70. Maka untuk pemberian ranking nilai 70, kita harus cari rata-rata dan urutan nilai yang sama tersebut. Nilai 70 terdapat di urutan pertama dan urutan kedua. Sehingga ranking untuk nilai 70 adalah ya urutan 1 ditambah urutan kedua dibagi banyak nilai yang samanya ada 2. 2 sama dengan 1,5. Jadi ranking untuk nilai 70 baik di urutan ke-1 atau urutan kedua bernilai 1,5. Dengan cara sama yang sebelumnya dijelaskan, kita lakukan hal tersebut pada tiap-tiap subjek sehingga didapatkan tabel seperti ini. Setelah itu kita jumlahkan
setiap ranking dari masing-masing perlakuan. Didapat jumlah ranking untuk rasa es krim coklat atau R1 29,5. Jumlah ranking untuk es krim rasa vanila atau R2 adalah 26,5. Jumlah ranking untuk es krim rasa strawberry atau R3 adalah 30. Dan jumlah ranking untuk es krim rasa anggur atau R4 adalah 34. Sekarang kita bisa menentukan nilai statistik uji C kuadrat dengan perumusan ini ya, yang udah dijelasin Yumna tadi, di mana B-nya itu adalah B atau blok adalah jumlah subjek dan K adalah jumlah perlakuan. Kita tahu juga sebelumnya tadi B-nya itu banyaknya subjeknya 12 dan banyaknya perlakuannya itu 4. Untuk R ini kan jadi R1 tambah R1 kuadrat tambah R2 kuadrat tambah R3 kuadrat tambah R4 kuadrat karena cuma 4 perlakuan, jadi R1, R2, R3, R4. R1-nya tadi 29,5, R2-nya 26,5, R3-nya 30, R4-nya 34. Kita hitung sedemikian sehingga seperti ini didapatkan nilai uji Friedman-nya 1,425. Pada kriteria pengujian, kita akan mencari nilai C kuadratnya. Tapi pertama-tama kita cari derajat bebasnya. Rumus derajat bebas itu kan K-1. Kita tahu dalam kasus ini jumlah perlakuannya 4. Jadi K-nya itu 4 ya, derajat bebasnya sama dengan 4 kurangi 1 sama dengan 3. Kita tahu ya sebelumnya tadi derajat bebasnya 3 dan tingkat signifikasinya 5% atau 0,05. Bisa kita lihat di tabel C kuadrat ya, derajat bebasnya itu bernilai 3 dan tingkat signifikasinya 0,05. Untuk itu nilainya, nilai C kuadratnya itu 7,81472. Kemudian kita bulatkan dengan kaidah pembulatan sehingga didapatkan menjadi 7,815. Dalam penarikan kesimpulan, kita tahu ya aturan dalam uji Friedman, yaitu jika nilai S atau uji Friedman kurang dari sama dengan nilai C kuadrat, maka H0-nya diterima dan H1 atau hipotesis alternatifnya ditolak. Jika S atau nilai uji Friedman-nya lebih besar dari nilai C kuadrat, maka H0 ditolak dan hipotesis alternatifnya diterima. Perhatikan bahwa karena nilai statistik dari uji Friedman yakni 1,425 lebih kecil dari nilai kritis C kuadrat yakni 7,815, maka hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Hal ini berarti keempat jenis es krim memberikan kepuasan rasa yang sama. Baiklah teman-teman, cukup sekian penjelasan mengenai uji Friedman. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan mohon maaf bila ada kesalahan. Tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.